Alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Termasuk lagi yaitu maksiat-maksiatnya badan yang diterangkan di dalam kitab Sulam Taufik. Wa tarkul fardi, yaitu meninggalkan kefarduan. Minas sholati, kenyataannya dari sholat, au ghairiha atau selain sholat. Jadi termasuk maksiatnya badan kita itu kalau kita meninggalkan kewajiban atau kefarduan. Contohnya yaitu sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Padahal kewajiban yang pokok dalam Islam itu ya cuman sedikit. Sholat 5 waktu. Sholatnya yang wajib cuman 5 waktu. Terus puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, kan cuma sedikit. Ya, usahakan bagaimanapun caranya kita perjuangkan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimanapun kadarnya dulu, seberapapun kita bisa dulu. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Ya andekan kok kebetulan kita belum mampu, ya usahakan nanti dipenuhi di waktu-waktu yang lain, diqodoi lah istilahnya. Itu begitu. Kita meninggalkan lewat waktunya itu sebenarnya sudah dosa. Apalagi kok kita tinggalkan sama sekali. Nah, itu loh ya. Itu jangan sampai ditinggalkan, diusahakan. Apalagi kita sudah semakin tua. Wes lah pokoknya percayalah besok kalau kita sudah tidak ada, itu yang paling penting itu sholat itulah. Sholat itulah yang paling pokok, yang paling penting, yang paling utama. Ya memang kalau dalam hidup kita ini, karena kita ini manusia, makhluk sosial, mungkin perasaan kita memang duit yang paling penting itu. Tapi kenyataannya nanti kalau kita sudah mati, itu semua itu tidak penting. Yang penting ya sujud kepada Allah atau sholat tadi ya, itu. Terus apapun kalau masalah duit atau masalah dunia ini kita titeni. Maksudnya kita teliti. Ya nyatanya andekan kita pas gak ada ya tetap lewat hari itu, nggak apa-apa gitu. Kita nggak mati, ya nggak kenapa-napa. Ya paling mungkin yang kita harapkan, yang kita mungkin nak beli apa belum jadi tadi, yaitu enggak kesampaian, paling begitu, tapi tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kita meninggalkan sholat itu, nah itu nanti yang apa-apa besok di akhirat. Contoh ketika lebaran lah, lebaran biasanya kita tentukan pening, wah ini baju anak belum, ini belum, apa belum ya kan. Walaupun toh nggak terbeli, lebaran tuh lewat juga, Idul Fitri itu lewat juga. Nah ya kan, entah anak setengah mati tidak, pokoknya lewat. Kenyataannya begitu, itu nyatanya, itu gambaran yang nyata yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, terus kita kan sudah ngaji bolak-balik, kalau masalah keinginan, masalah doa kita, itu belum tentu saat itu Allah kasihkan. Tetapi apa yang kita butuhkan, itu pasti Allah beri, pasti. Nah, ya, kalau menurut Allah kita tuh butuh itu, atau keluarga kita butuh itu pasti dikasih bagaimanapun jalannya atau prosesnya. Tapi kalau keinginan kita atau doa kita ya belum tentu saat itu langsung dikasih. Itu karena Allah tuh lebih tahu, wong beliau penciptanya kita, yang menciptakan kita, bahwa kita butuh itu, kita tidak butuh itu.
bahwa kalau kita dikasih itu baik untuk kita, kalau kita nanti dikasih itu enggak baik, maka terkadang belum dikasih. Nah, gitu Pak Janis ya. Termasuklah bini dua tuh Pak Janis ya. Nah, itu mungkin belum baik di kita. Ya sudah yang lainnya dulu. Nah, itu contoh itu begitu. Yang intinya bagaimanapun caranya, khususnya yang muda-muda itu, apapun keadaan kita dimanapun, pokoknya sholat 5 waktu itu jangan ditinggal. Titik. Umpama kok yang muda-muda juga yang enggak muda wae, yang tua pun umpama subuh tuh kesiangan, ya kapan bangunnya itulah sholat subuh. Itu caranya begitu. Nanti kan lama-lama kalau kita menyadari, ya Allah maaf ya Allah ini saya kesiangan subuhnya, enggak apa-apa. Nanti kan kalau kita mengakui seperti itu kan nanti lama-lama Allah tuh sayang dengan kita, diperbaiki. Nah, tapi kalau kita merasa ibaratnya enggak apa-apa, enggak berpengaruh di kita, ya sudah. Dan ini rumus. Setiap seseorang itu kok mau mengerjakan perintahnya Allah, maka akan dilapangkan kehidupan dan rezekinya. Walaupun mungkin sebatas itulah, tapi rasanya tuh nyaman. Tapi kalau orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, pasti nanti dikasih dalam Qurannya tuh macam mana? Ma'isyatan dongka. Akan dikasih kehidupan tuh yang sempit. Nah, itu pokoknya latihan. Ini kita ngaji itu untuk diri kita sendiri. Macam mana kita belajar untuk semakin dekat kepada Allah, semakin melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Nah, itu caranya begitu ya. Nah, ini untuk yang belum sholat loh ya. Latihan macam mana caranya. Nah, itu ya. Ya walaupun kalau untuk orang lain ya jangan kita katakan begitu, biarin, yang penting kita latihan untuk diri kita sendiri ya. Jadi termasuk maksiatnya badan kita meninggalkan kefarduan atau kewajiban. Au fi'lihi, atau ini sudah mengerjakan kewajiban itu, ail fardhi artinya kefarduan. Sholatnya sudah, apalagi kalau kita di jaula ya Mir ya, tertib betul pokoknya. Nggak ada yang ketinggalan sampai sesunah-sunahnya. Cuman di situ ma'atarki rukni, beserta meninggalkan rukun-rukun lahu kepada kewajiban tersebut. Mungkin kita belum tahu mana yang fardu atau rukun, mana yang sunnah. Maksud hukum sunnah loh. Sudah bolak-balik saya terangkan ya, sunnah Nabi dengan hukum sunnah itu beda. Sunnah Nabi itu apa yang dikerjakan atau berhubungan dengan Nabi. Nah, hukumnya nanti bisa fardu di kita, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa bahkan bisa haram. Sunnah Nabi di kita tuh bisa haram kalau kita kerjakan. Lu ada apa Pak? Ada. Nah, Nabi istrinya 12 ya Mir ya. Nah, itu haram di kita. Ya, terus sunnah Nabi sholat malam di beliau Nabi wajib. Di kita hukumnya sunnah. Nah, begitu loh ya. Nah, sholat fardu wajib. Ya, di kita juga wajib. Jadi harus sudah bisa membedakan ya antara hukum sunnah dengan sunnah Nabi. Kalau di zaman Nabi kok enggak ada Pak, ini rukun ini apa? Ya karena kita enggak tahu di zaman Nabi itu pokoknya mantep ikut seperti itulah. Ya makanya contoh sholat itu kan nanti Qurannya macam mana, semua yang berhubungan dengan sholat dikumpulin. Masih sakit Pak? Nah, nanti diurut Pak. Ya. Nah, karena Nabi kok mengerjakan terus nggak pernah ditinggal. Nah, berarti dirumuskan oleh para ulama, oleh para mujtahid, berarti itu rukun, kan begitu. Ini kok kadang Nabi mengerjakan, kadang kok tidak. Ya berarti hukumnya sunnah itu ya. Itu begitu. Jadi supaya kita bisa membedakan, kalau kita sudah tahu hukumnya, itu nanti kita menyikapi umat atau kita mengerjakannya itu enak, tahu ya kan. Oh ini niat fardu, oh ini tegak ini fardu, ya kan gitu. Oh terus baca Fatihah fardu, nah kan gitu. Nah, terus baca Allahu Akbar fardu, ya, jadi kita nanti tahu. Nah, bisa membedakan. Sholat tuh yang fardu, yang rukun kan cuman berapa itu?
Oh, kalau yang disingkat jadi 13 ya. Kalau di sini kemarin kan 17 18 ya. Niat dalam hati. Terus tegak, terus baca takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar itu. Terus baca Fatihah. Terus bergerak untuk rukuknya itu. Terus diam di dalam ruko. Kalau doanya tuh Pak berarti sunnah kan gitu. Terus iktidal, diam di dalam iktidal. Terus sujud, diam di dalam sujud. Terus duduk di antara dua sujud, diam di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Duduknya tadi tumak ninah ya. Terus duduk tahiyat akhir duduknya. Itu rukun tersendiri. Baca tahiyat wae, ada yang pendek, boleh agak panjang dikit. Ya kan? Terus baca sholawat, baca tasahud namanya tadi ya. Terus baca sholawat, terus terakhir salam. Salamnya wae. Nah, kan itu yang menjadi rukun penentu sah dan tidaknya sholat kita. Selain itu, berarti entah sunnah abeat, entah sunnah hayat. Lah yang fardu atau rukun seperti itu harus kita genggam. Maksudnya itu karena penentu daripada sholat kita sah dan tidaknya. Yang lainnya nanti dulu. Nah, itu yang kita patenkan istilahnya. Nah, kan gitu caranya. Nah, supaya nanti kita tahu, punya rumus. Oh, begitu ini sahnya sholat kita. Sehingganya kita menjadi dalam beribadah itu dengan ilmunya, nggak ragu-ragu. Wah, ini bener pondak, ini benar begitu, ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, makanya di sini ini yang berarti kelasnya agak tinggi lagi ya. Berarti sudah melaksanakan sholat, tapi dia ada rukun-rukun yang dia tinggalkan. Maka yang seperti itu termasuk maksiatnya badan, gitu loh ya. Contohnya katumak ninati, seperti tumak ninah fi sholati, di dalam sholat. Loh, tumak ninah kemarin tak gampang tuh. Minimal sekedipan mata atau lafaz subhanallah. Masa suruh diam gitu wae ndak mau. Kan gitu. Syukur-syukur kok dibaca doanya untuk mengisi tumak ninahnya, kan gitu. Au ma'atar kisartin, atau meninggalkan syarat. Ka istiqbalil kiblati, contoh menghadap kiblat, masalan umpamanya. Contoh syarat-syarat sebelum sholat. Kita enggak tahu ya kan. Istinja enggak tahu ya kan. Terus wudhu enggak tahu rukunnya bagaimana ya kan. Istinja ya sanggera epek enggak diniati ya kan. Padahal istinja itu kemarin apa artinya? Memutus. Nah, jadi dengan kita berniat memutus najis yang ke dalam tuh sudah tidak dihukumi lagi. Akhirnya kita sholat tuh sudah dalam keadaan suci. Padahal termasuk syaratnya sholat itu suci dari najis. Kalau tidak kita niati putus, berarti Pak Lupi sholat dalam masih najis, syaratnya belum terpenuhi, gitu loh. Sudah bisa dipahami itu ya. Nah, pokoknya buang tentang wajib-wajib fardu-fardu itu diusahakan, kan gitu. Terus menutup aurat bagaimana caranya wudhu kemarin bagaimana, mana batas-batasnya wajah, ya kan itu. Nah, itu yang fardu-fardu dulu, baru nanti kita sunah-sunahnya kita penuhi untuk menyempurnakan ibadah kita. Lah cara begitu. Mandi junub ya begitu, diteliti rukunnya kemarin apa wae. Nah, dalam kenyataannya dalam kita safari dakwah itu Pak Lupi masih banyak tentang mandi junub tuh yang tidak tahu Pak. Khususnya tentang niat. Niat itu rata-rata ya belajar kecil dulu ya, nawaitul gusla di rafil hadasil. Itu namanya lafaz niat, yang niatnya yang di dalam hati, serempak air sampai di badan kita. Lah itu banyak yang belum tahu. Ya kan? Terus contoh lagi mandi gebyur-byur, ya kan? Belum sampai selesai gebyurnya pakai air mutlak itu sudah sampoan, sudah sabunan. Akhirnya yang rata di tubuh kita bukan air mutlak, tapi air yang sudah bercampur suci tapi tidak mensucikan, campur sabun, campur sampo. Lah macam itu apa pernah kita perhatikan? Kan gitu. Nah, yang seperti itu juga
Kalau tidak kita pelajari ya termasuk maksiatnya badan. Jadi perasaan kita dari kecil sampai tua ini pokoknya sholat terus. Nah, gitu. Rupanya ditanyoi sama kawannya. Itu kalau begini macam mana? Entah, tidak tahu ya, sudah repot. Nah itu makanya kata Nabi itu ilmu yang menjaga daripada syariatnya Nabi termasuk salah satunya yaitu ilmu fikih. Jangan padu disepelekan, ditanyakan kepada beliau-beliau yang paham, yang tahu. Nah itu begitu ya. Nah, sama dengan mandiin mayat Pak Lupi, itu usahakan pakai air mutlak dulu semua, Mir. Rato air mutlak. Ya, niatnya tadi sudah ya, serempak air pertama sampai ya di dalam hati ya. Nah itu air mutlak diratokan dulu, baru terserah nak disabun, nak dihapus itu ya. Mandi kita juga begitu. Nah, itu seperti itu caranya. Nah, sampai sekarang saya tengok wudhu kita kemarin batasnya wudhu mana? Wajah. Umumnya tubuhnya rambut, bawahnya sampai kedua tulang ini, kiri kanan sampai sini. Kadang saya tengok masih gini-gini toh. Nah, padahal usahakan sampai ke sini. Ini sampai basuh, kan gitu. Loh, artinya kalau wajah kita hadasnya enggak selesai, enggak benar ya berarti hadas wajah kita belum selesai. Artinya kita masih berhadas kecil. Ya sholat ya haram kemarin, kan gitu. Hadas kecil yang haram 3. Tawaf, sholat, pegang Al-Quran. Nah kalau hadas junub tadi malah 5. Tawaf, sholat, masuk masjid, pegang Quran atau mushaf, baca Quran tanpa pegang. Nah itu kalau kita tidak tahu, tidak seumur hidup begitu, ya kan sayang ya. Makanya kata Nabi, al ibadatu bila ilmin ya mardudatun latubalu. Ibadah kok tanpa ilmu ya nanti tertolak, tidak diterima. Tapi itu untuk yang sudah sholat loh ya. Kalau yang belum sholat itu kaget dulu, yang penting sholat dulu. Nah, itu caranya begitu. Tadi loh, untuk yang belum sholat itu yang pertama tadi. Jangan tinggalkan kefarduan. Contohnya sholat 5 waktu. Wes salah keri-keri rapopo. Cuman di hati itu mengakui kepada Allah bahwa ya Allah ini saya telat. Karena kita tuh kadang repot. Yang masih belum punya, anggaplah miskin. Yo sibuk nyari harta. Allah terlupakan. Yang sudah ada, sudah kaya, yo sibuk, Pak. Ngurusin hartanya pening. Akhirnya Allah terlupakan. Lah terus kapan kita tuh nak ngurusin Allahnya? Nah, gitu loh. Apalagi banyak bini kata Bang Mulis ya kan itu, bini sikok sepening itu, kan itu. Sampai ndak kok berkatoan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Nah, itu begitu. Jadi bagaimanapun kita usahakan untuk selalu belajar seperti perintahnya Nabi, belajar sampai mati, gitu ya. Tapi nggak paham ya Allah, walaupun nggak paham tapi niat kita sudah ingin belajar tentang syariatnya Nabi, itu ya. Pokoknya kalau yang nggak tahu kan disuruh tanya, terus nanti dipraktekkan nggak sulit kan gitu ya. Kalau kita tidak ketahui seperti itu, umumnya kita nanti cuman ribut di masyarakat, nyalahin kanti, karena tidak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang sunnah abeat, sunnah hayat. Terus kalau ketinggalan macam mana ya nggak tahu, akhirnya sama ributnya, ya kan? Padahal ibadah itu supaya pengabdian kepada Allah malah menimbulkan ribut. Nah itu begitu. Jadi termasuk maksiatnya badan tadi meninggalkan rukun-rukun atau kewajiban dalam kefarduan tersebut. Yang kedua, meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan kefarduan tersebut. Au ma'a fi'li mubtilin, atau beserta mengerjakan yang membatalkan lahu bagi fardu. Ailil fardi artinya kepada kefarduan. Katafawutin, seperti menoleh bil wajhi, dengan wajahnya, because dilakbi dengan niat atau bertujuan main-main fisolati di dalam sholat. Rahul dengar itu, sholat tuh kalau ngomong itu batal sholatnya, noleh niatnya mainan ya batal. Itu manpi yang sudah besar ini sholat sambil kakinya pada ijo-ijoan ya piye, mijo kakinya kantinya ganti mijo lagi. Oh ya, ya kalau
Ya belum ngaji lo terserah gitu loh. Gitu ya. Itu termasuk nanti maksiatnya badan kita ya. Memang dulu sholat itu ya memang ngomong-ngomong, ngobrol bareng awal-awalnya, ya kan? Ada kawannya, kamu dari mana Pak? Ya, sambil gitu, ya kan? Tapi karena barulah turun, dikasih tahu sama Nabi, sholat itu memang ngomong, sholat itu memang berbicara, tapi bukan sesama makhluk, tapi kepada Allah. Nah itu begitu. Jadi kalau sholat, yes pokoknya jangan main-main. Ya hul ya, mampi ya. Kiranya yang kawannya biasanya ngejak main-main pindah ke tempat orang-orang yang tua yang biasanya tertib sholatnya. Itu caranya, ya man ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang seterusnya yaitu watarkul jumu'ati dan meninggalkan Jumatan. Ma'awujubiha beserta wajib-wajibnya Jumat alaihi di dalam kefarduannya. Bifaurin dengan cepat-cepat, seketika atau secepatnya. Bifauri surutil wujubi dengan biwufuri surutil wujubi dengan melaksanakan syarat-syarat wajibnya. Wa adamil udri dan tidak adanya udur. Artinya kalau kok tidak ada udur, sholat Jumat itu jangan ditinggalkan. Kaget gara-gara ngantuk main game semalam atau main slot bahasa sekarang ya. Akhirnya wayahnya Jumatan tidur, ketinggalan. Digugah tidak mau bangun. Ngantuk. Dosa man ya. Termasuk maksiatnya badan. Wa in sholat, walaupun sholat siapa orang tersebut adura kepada sholat duhur, dia entah macam mana ya kan, sholat Jumatan ditinggalkan, sudah kan aku ganti duhur. Walaupun begitu tetap kita namanya bermaksiat badan kita, karena meninggalkan Jumatan tanpa ibaratnya izin syarak yang dibolehkan, kecuali sakit atau mungkin dalam perjalanan, yaitu udur-udur yang dibolehkan, atau mungkin seorang perempuan gitu ya. Itu li'anna dalika, karena demikian ibaratnya meninggalkan Jumatan walaupun dia mau sholat duhur, itu tarkun meninggalkan lil makmuri kepada sesuatu yang diperintahkan, al wajibu yang diwajibkan alaihi kepada orang tersebut. Nah itu begitu. Ngapo kita tuh kalau kok ibaratnya perkara fardu tuh kok diwajibkan berjamaah supaya menjadi syiar, supaya orang tahu bahwa itu wajib Pak Rozak. Mana Pak Rozak ke masjid? Ngapo? Ya sholat duhur jamaah. Nah, supaya orang tahu bahwa sholat duhur itu wajib. Nah, gitu. Makanya agak pamer-pamer dikit tidak apa-apa Pak Janes. Kemana? Sholat duhur. Nah, kan itu jamaah di masjid. Nah, gitu. Umpama. Macam mana Pak Mulis? Nah, itu seperti itu. Kemana Pak Rozak? Ngaji. Nah, pokoknya yang perkara wajib itu boleh di siar-siarkan atau dipamer-pamerkan supaya orang tahu bahwa hal itu dalam agama kita wajib gitu loh ya. Boleh, silakan. Nanti kan lama-lama di apa sendiri Pak sama Allah, asal dikerjakan terus loh. Kalau cuman anget-anget tai ayam ya kan. Oh, lagi semangat ke masjid terus. Baru 2-3 hari enggak lagi. Apa udah ke masjid lagi enggak duit. Masya Allah. Ya, jangan begitu ya itu. Justru kalau kita tuh pas sempit, pas ibaratnya dalam satu kekurangan, harus semakin dekat kepada Allah. Wong yang punya dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya umpama kita punya juragan, nggak dibayar-bayar sama juragannya, kita mek gremeng nggak melaksanakan perintahnya juragan, kira-kira mah dikasih apa dipecat? Nah gitu kira-kira kita sama Allah itu. Jangan kok, ngapa ndak ke masjid, ngapa ndak sholat? Wah lagi males, lagi pening. Justru pas pening itu cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ini ya gitu. Enggak kok malah lari dari Allah, ya tetap balik. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun barang siapa itu tarkul jumu'ati, meninggalkan Jumatan min ghairi daruratin dengan tanpa adanya darurat yang dibolehkan oleh syariat, contoh dalam perjalanan tadi
atau memang sakit yang betul-betul tidak mampu untuk ke masjid. Toba'a, maka mengecap siapa Allah Ta'ala ala qalbahu, atas dirinya, hatinya orang tersebut. Makanya ada hadisnya baginda Nabi, kalau 3 kali enggak Jumatan itu apa kemarin? Munafik. Nah itu ya. Allah buat kita tuh, maksud Allah tuh sebenarnya desainnya ya supaya seperti itu. Wajah kita ya untuk sujud kepada Allah, mulut kita ya untuk kepada Allah, mata kita ya begitu, telinga kita ya begitu, tangan kita, kaki kita, dan seluruh daripada anggota badan kita itu, maksud dan tujuan Allah tuh ya supaya sujud atau mengabdi kepada Allah. Lah ini malah untuk kita maksiat kepada Allah. Pokoknya ada ayatnya tuh Mir. Nahnu khalaqnakum falaula tukadzibun. Nahnu khalaqnakum falaula tukadzibun. Itu ayatnya Mir. Aku loh yang ciptakan kalian, kok malah kamu goroin aku, ndak mau ngabdi sama aku. Itu kalau kita yang tahu tersinggung. Allah tuh tersinggung. Gitu ya. Sama kita dulu ya. Kita punya anak Pak Lupi, disekolahkan, dididik, diarahkan kan supaya taat, baik, jadi anak yang solehah, ngabdi kepada kita kan gitu. Mulai ndak malah bantain terus, ndak kudu Pak Lupi tinju gitu kan. Bebuk kan gitu. Itu untung Allah tuh kok maha baik. Nah itu ya. Kalau ndak itu di stop nafasnya sudah selesai. Nah, sudah kau kurang ajar, ndak mau sholat, stop dulu nafasmu. Untung Allah tuh nggak begitu. Andai kan kok begitu macam kita dendaman, nah sudah selesai gitu tuh. Dan untung kita tuh umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan bermaksiat tuh masih ditunggu. Itu enaknya umatnya Nabi. Kalau umat Nabi dulu, Pak Rozak ndak sholat, Pak Janis nggak sholat, sedusun tuh banyak yang ndak sholat, blek. Mati kabeh. Nah itu kalau umat dulu itu kita harus bersyukur, harus semakin cinta kepada Nabi karena umatnya diistimewakan. Andai kan apa belum mau sholat masih ditunggu sama Allah, sholatlah. Kalau besok sholat, kalau bulan besok sholat, kalau tahun besok sholat, sampai ditunggu sampai nyawa sampai di tenggorokan. Nah kalau ditunggu sampai nyawa tenggorokan kok belum juga tobat, belum juga mau melaksanakan kewajibannya, ya sudah, ya mohon maaf, sudah nggak ada toleransi, ya digebuk sama malaikat mungkar nakir gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa tarku nahwi ahlil qaryati, dan meninggalkannya sepadannya ahli desa, ka ahlil baladi, seperti ahli desa negara, al jama'ata, kepada jamaah, fi sholawati, di dalam sholat-sholat, al maktubati, yang diwajibkan. Berjamaah itu kalau bisa dikerjakan karena hukumnya wajib. Apa artinya fardu? Tapi kan fardu kifayah Pak. Walaupun toh kifayah, kan fardu itu artinya wajib. Wajibnya dulu Mir diambil. Nah gitu. Baru kalau kifayah, baru diambil kifayahnya. Kalau sudah ada yang mengerjakan, berarti kita semua nggak berdosa. Jadi Pak Rozak harus semangat. Andai kan kok di masjid tuh cuma Pak Rozak sama Pak Janis, artinya Pak Rozak berdua sama Pak Janis itu penyelamat daripada masyarakat situ dari dosa, karena sudah melaksanakan fardu kifayah. Gitu loh ya. Nah, harus semangat, enggak kok malah kecil hati. Masjid sebesar ini kok ndak te orangnya, mah gremeng gue ya kan. Apa ngomong terus ya kan, itu enggak mau padu jamaah, enggak usah, wis pokoknya adzan terus, jamaah terus. Nanti insya Allah kalau Allah kok menengok ada berkahnya, kita betul-betul ikhlas, ya nanti dikasih keberkahan oleh Allah. Adzan kita tuh benar-benar menjadi memanggil kepada umat itu, hingga Allah memberi hidayah kepada orang-orang tersebut. Karena adzan itu adalah dakwah yang paling sempurna. Itu Pak Janis ya. Pokok kalau bisa ke masjid. Nah, gitu. Bihaitsu lam yudhar, sekiranya tidak nyata apa syiar fil baladi, di dalam negara awil qaryati, atau di desa. Jadi ya ini bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu, mohon maaf, kadang satu kota tuh masjidnya satu. Contoh dulu antara Mekah Madinah itu masjid kan cuma 3, Masjid Kuba, Masjid Madinah, terus baru Masjidil Haram. Ya wajar jamaahnya penuh terus Pak Rozak ya. Makanya kalau kini kok jamaahnya nggak penuh,
sudah nggak usah kecil hati, wong kita yang pengen buat masjid, ya kita satu RT kadang dua masjidnya, ya kan? Nah, kali harus kita kuat-kuatkan untuk mengisi jamaahnya. Kala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tarikul jamaati adapun meninggalkan berjamaah itu mal'unun dilaknati fit Taurati di dalam kitab Taurat, wal Injili dan Injil, was Zaburi dan Zabur, wal Qur'ani dan Quran. Wa tarikul Jumatan ya, jamaah ya. Wa tarikul jamaati dan adapun meninggalkan jamaah itu yamsi akan berjalan alal ardi di atas bumi. Wal ardi dan adapun bumi itu tal'anuhu melaknati apa bumihu kepada orang yang meninggalkan jamaah. Andekan kok mampu, andekan kok pas ada kesepakatan, ya usahakan bisanya maghrib tok seidak-idaknya niat dalam hati, ya Allah, inilah bisa saya, mampu saya untuk memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk saya mengabdikan diri kepadamu. Nah gitu dalam hatinya. Nah, siapa tahu nanti menjadi apa itu namanya tebusan dari kita yang tinggalkan jamaah, entah subuh, entah duhur, entah asar itu tadi ya. Wa takhirul fardi termasuk maksiatnya badan lagi yaitu meninggalkan kefarduan minas sholati dari sholat an waktihi dari waktunya bi ghairi udrin dengan tanpa udur. Sholat nggak ngapa-ngapa itu paling mainan HP yang nggak guna. Sudah sholat? Belum, nanti waktunya ada. Nanti waktunya ada lah. Yang seperti itu nanti termasuk maksiatnya badan kita. Ya, bagaimanapun usahakan kewajiban kepada Allah itu didahulukan. Bikhilafima berbeda keadaan idakana. Ketika ada apa-ma atau keadaan itu biudrin dengan udur. Fala hurmata maka tidak ada kekharoman fi ta'khirihi di dalam mengakhirkan kewajiban sholat yang fardu. Wadhalika dan demikian itu karena umi contohnya seperti tidur. Dalam ya taat ketika tidak dipersiapkan bihi karena untuk meninggalkan kewajiban. Tidur, benlah biak keri sholatnya, malah tidak boleh. Tapi kalau memang tertidur, rupanya bangunnya di akhir waktu, ya tidak apa-apa. Contoh lagi warnisianu dan juga lupa. Dalam yang syak, jika kok tidak terbesit taksiri dari mengurangi daripada sholat kala abi sat orang ji, apa maknanya Pak? Sat catur Pak, seperti main catur. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul maka adapun neraka wail itu lil musallina untuk orang-orang yang sholat. Yang bagaimana sholatnya rupanya alladzina orang-orang hum yang adapun alladzina an sholatihim dari sholat mereka itu sahuna pada lupa. Pokoknya apa namanya, tidak apa bahasanya, tidak berusaha untuk cepat-cepat mengerjakan, lalai lah. Neraka wel itu neraka paling enak. Ya, Suila ditanyai siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anil ladina dari orang-orang hum yang adapun aladina ang sholatihim dari sholatnya itu sahuna pada lupa. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi idha'atul waktu yaitu menyia-nyiakan waktunya. Dzakara menerangkan siapa Al-Baghawi Imam Al-Baghawi. Waram lisaiti bil misqali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.